Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Raharjo. Tidak dimulai dengan ngopi dulu, karena ini adalah status on the road. Nah, jadi ini status on the road mau ya, on the road nih, mau diminta untuk membahas soal masalah Bank BSI. Jadi ini quick response dulu. Ada yang bilang, Pak Budi tolong merespon dong tentang status Bank BSI itu ya, apa ceritanya. Jadi yang pertama adalah saya tidak tahu datanya, sehingga saya nggak bisa merespon, nggak bisa memberikan cerita tentang Bank BSI itu karena tidak tahu kondisinya. Jadi saya nggak punya datanya. Kan kalau orang cerita harus ada datanya gitu ya. Satu, ya berarti nanti bisa juga sih dianalisis berdasarkan data yang tersedia dari internet atau yang terbuka di publik. Yang kedua, kalau ada datanya biasanya ya yang asli, ya biasanya kami terkait dengan NDA ya, non-disclosure agreement, ya malah nggak bisa cerita kepada publik apa yang terjadi di belakang layarnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu dulu. Yang berikutnya lagi, ya, karena analisisnya harus dilakukan dengan lebih serius. Ini karena masalahnya bukan masalah yang main-main ya, menyangkut nama baik bank gitu dan seterusnya, sehingga memang dia harus dianalisis dengan lebih baik ya, dengan lebih tertib gitu ya, lebih tertib, lebih akademik gitu, lebih. Nah, berikutnya lagi apa ya? Berikutnya lagi, nah jadi dari data yang tersedia aja gitu ya, data yang tersedia yang belum saya analisis lebih jauh lagi dengan tim ataupun dengan sendiri. Jadi ini saya baru koleksi data yang ada. Isu pertama bahwa sistemnya tidak dapat diakses beberapa hari gitu. Saya sendiri tidak punya account di bank tersebut sehingga saya nggak bisa melakukan konfirmasi. Tapi ada beberapa orang yang memang memiliki account di Bank BSI memang tidak dapat melakukan transaksi, bahkan tidak bisa mengakses akunnya dalam beberapa hari gitu ya. Terus kemudian muncullah informasi yang mengatakan bahwa sistemnya terkena dengan ransomware. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa sistemnya itu terkena, ya saya nggak tahu ya, some kind of ya malware gitu ya, yang menghabiskan jaringan internally. Oke lah, yang kita bahas yang ransomware dulu aja ya, yang ransomware karena itu yang ada di publik dan ada beberapa tautan yang nanti saya sertakan di sini aja ya. Nah, ransomware tuh apa ya? Ransomware tuh kalau dari pengalaman sebetulnya kita sudah lama ya mendengar ransomware. Yang paling ngetop dulu malah ada yang namanya WannaCry. Masih inget ya WannaCry? Ransomware WannaCry. Itu dulu yang dilakukan oleh si ransomware ini. Ransomware itu merupakan bagian dari malware. Malware itu malicious software. Malicious itu berarti jahat ya, software yang memiliki etikat jahat. Kalau dulu kita kenalnya dengan sebutan mungkin virus ya. Nah, tapi malware tuh bisa macam-macam ya. Ada virus, ada Trojan horse, ada macam-macam gitu. Nah, ini adalah jenis yang namanya ransomware. Jadi apa yang dilakukan ransomware? Ransomware itu dia mempassword file kita atau mempassword komputer kita. Jadi dia masuk ke sistem kita dengan cara satu dan lain hal ya. Kemudian file-file kita itu, berkas-berkas kita itu sama dia dikasih password ya. Jadi kalau dikasih password kita nggak bisa buka karena hanya dia yang mengetahui passwordnya. Jadi kalau kita mau buka filenya itu dia akan bilang, file ini berpassword, tolong masukkan passwordnya. Nah, karena kita nggak tahu passwordnya, kita nggak bisa buka gitu. Nah, yang pihak yang mengirimkan ransomware itu atau memasang ransomware itu meminta uang. Nah, itulah sebabnya namanya ransomware ya. Jadi kita itu di blackmail ya, dikirimkan pesan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan passwordnya, maka kirimkan sekian uang ya, sebesar sekian ya, biasanya dalam bentuk Bitcoin karena akan susah di trace gitu ya Bitcoinnya itu ke alamat rekening ini atau e-wallet ini ya, ke rekening ini dikirimkan ke situ, nanti passwordnya baru saya kirimkan sehingga Anda bisa membuka file-file lagi. Nah, masalahnya adalah gini, ini kalau kita kasih uang terus passwordnya nggak dikirim gimana? Dan uangnya banyak ya, uangnya misalnya minta berapa?
100 Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu satu berapa sih? Sekarang kalau nggak salah satu Bitcoin itu 300, satu Bitcoin itu sekitar 300 sekian ya, 350-an atau 360 juta rupiah ya. Jadi kalau 100 Bitcoin ya tinggal kaliin aja. 300 juta, 360 juta dikali 100 gitu. Sekian gitu. Jadi itu banyak juga uangnya ya. Jadi kalau kita kirim segitu, ternyata passwordnya nggak dikasih balik lagi gimana gitu ya. Itu yang pertama. Ransomware yang jenis berikutnya lagi, ada macam-macam ya ransomware itu yang tadi yang saya cerita WannaCry, mulai yang sebelumnya ini ngacak-ngacak tuh namanya Conti, dan sekarang yang lagi rame ini namanya Lockbit. Ada versi-versinya juga. Nah, kalau tadi mengencrypt kemudian kita nggak bisa buka, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bersedia membayar? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita memasang ulang ya, reinstall ulang OS, sistem operasi dari komputer atau server kita. Kemudian datanya kita restore, kita ambil dari backup kita pasangkan kembali, jadi kita restore semuanya ya, sistem operasinya, datanya, segala macam. Repotnya adalah kalau kita tidak melakukan backup, atau kalau backup terakhir itu dilakukan udah lama. Misalnya backup terakhir dilakukan sebulan yang lalu, ya berarti datanya kita hilang sebulan terakhir. Ya, jadi itu yang repotnya. Kalau yang repotnya tidak melakukan backup, ya wassalam, kita nggak punya datanya lagi. Itulah sebabnya pentingnya backup dan restore, proses backup dan restore. Gitu ya. Jadi itu jadi kami melakukan evaluasi beberapa sistem di berbagai perusahaan, itu memang ada beberapa yang backup dan restore-nya tidak dilaksanakan. Jadi ada beberapa perusahaan yang bahkan tidak melakukan backup ya, atau jarang melakukan backup. Ada yang 6 bulan sekali. Ya bablas saja sih gitu ya. Backup dan restore. Ada yang melakukan backup tapi nggak pernah nyoba restore. Kayak saya tuh kan, saya melakukan backup ya, tapi sistem saya backup itu dipakai tape drive yang sudah lama ya, sehingga nggak bisa dibuka lagi, jadi nggak bisa di restore. Jadi backup yang percuma juga itu ya. Gitu ya. Nah, jadi backup dan restore. Jadi kalau mau memperbaiki sistem itu ya dipasang ulang, intinya begitu. Pak, kalau nggak ada backup restore ya sudah wassalam gitu ya. Jadi itu ya. Terus ya kalau backupnya dilakukan secara rutin dan real time nggak masalah ya. Ya ada masalah sedikit ya, mungkin jeda antara proses terakhir backup dan sistem ini kena gitu. Tentu saja itu kalau kita punya solusi tadi ya, backup and restore. Nah, ransomware yang berikutnya lagi itu lebih ganas lagi. Jadi dia tidak hanya sekedar melakukan encrypt gitu ya, tetapi yang pertama dilakukan adalah datanya dicolong dulu sama dia. Copy dulu datanya ya, habis-habisan copy dulu datanya. Nah, habis itu baru setelah selesai dicolong baru dia encrypt. Sehingga apa? Jadi dia punya copy data kita. Nah, itu yang dia blackmailkan juga. Bayar ya. Kalau nggak bayar, nggak kami kasih tahu passwordnya. Oh ya nggak apa-apa lah, kita sikat aja lah, kita reinstall ulang. Nah, sekarang dia punya tambahan lagi. Bayar ya. Kalau nggak mau bayar, datanya kami publishkan di internet. Datanya apa? Ya terserah data yang dia colong. Nah, yang repot tuh kadang ada data customer ya. Data customer dan data kredensial customer. Maksudnya database dari customer. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan yang repot tuh kalau ada passwordnya, dan kalau itu tidak didesain dengan baik, passwordnya bisa dilihat, dia bisa masuk ke akun kita, terus dia bisa melakukan transaksi. Wah, luar biasa ya gitu ya. Jadi itu dia kalau mempublish di internet, ya wassalam juga kita ya gitu. Itulah sebabnya sistem memang harus dijaga dengan baik ya, sehingga datanya itu nggak bocor. Kalau di Indonesia tuh kena lagi nanti dengan UU PDP ya. Ada ya, balik lagi ya. Jadi kalau ransomware yang terjadi sekarang adalah ransomware itu menyolong datanya, mencuri data, kemudian nanti dia minta tebusan. Yang berikutnya lagi dia encrypt atau dia password ya, dia passwordkan file-file kita dan komputer kita sehingga tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Dia tadi ya juga minta bayaran untuk mengirimkan password. Solusinya ya reinstall ulang dari backup. Nah, tentu saja itu kita masih harus periksa lagi bagaimana si ransomware itu masuk ke sistem kita. Kok bisa ya masuk ke sistem kita?
Nah, itu masalah lain lagi ya. Tadi kan itu recovery ya, recovery supaya kita bisa cepat beroperasi lagi gitu ya. Biasanya ya kalau bisa ya cepat-cepat ya. Kalau satu bisnis proses ya jangan sampai harian ya. Kalau bisa menit gitu ya. Kalau nggak bisa menit ya jam lah ya. Sehingga orang tetap bisa melakukan transaksi karena dia butuh ya. Orang membutuhkan layanan kita untuk melakukan transaksi, untuk bayar sesuatu ya. Bayar uang sekolah, bayar pekerjaan dan seterusnya. Kalau nggak nanti bisa dituntut. Nah, harus kita periksa kan dari mana itu masuknya si ransomware. Biasanya nih ya, biasanya tuh lewat aplikasi atau OS atau sistem yang kadaluarsa atau obsolete, sehingga ditemukan celah-celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang yang bersangkutan. Contoh mungkin 2 tahun yang lalu ya, akhir tahun lalu, mungkin nggak sampai 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu juga si Conti juga disebarkan melalui kelemahan di pustaka atau library Log4j yang banyak dipakai di Java ya waktu itu ya. Sehingga kalau ada orang punya sistem yang sudah lama tidak di-upgrade, nah itu ada celah kebocoran, diambil alih dari jarak jauh, disisipkannya ransomware lewat situ. Ya jadi sistem kita tuh diakses lewat jarak jauh. Ada juga yang diinfeksikan lewat virus ya, seolah-olah virus ya, malware yang dikirimkan ke email. Jadi kalau diklik dia nginstall di komputer kita. Tapi lagi-lagi ya, kalau komputer kita sistem operasinya sudah up to date, ada antivirusnya ya, anti malwarenya up to date, biasanya itu masih aman ya terhadap attack-attack seperti itu. Dan juga kalau jaringannya diproteksi juga, kalaupun yang kena ya cuma lingkungan seperti itu, tidak nyebar kemana-mana. Gitu ya. Seringkali banyak sistem yang sudah kadaluarsa, obsolete itu yang menjadi sering masalah. Dalam pengalaman kami yang itu yang masalah utama, masalah kedua itu sebenarnya password ya, password gampang ditebak. Tapi untuk kasus ini tuh banyakan adalah sistem yang lama ya. Saya pernah waktu itu mengevaluasi sebuah sistem yang mana di dalamnya itu masih ada Windows NT. Ini berapa tahun yang lalu gitu, masih ada Windows NT. Dia sudah kadaluarsa, sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, masih dipakai. Kenapa? Karena masih jalan sistemnya gitu ya. Jadi kalau if it works don't touch it gitu ya. Kata orang, if it ain't broken don't fix it. Jadi kalau ada sesuatu yang udah jalan nggak rusak, kenapa pasti diperbaiki gitu ya. Jadi jangan diubah-ubah gitu. Nah, untuk kasus software memang harus up to date ya, harus di-upgrade ya. Ada cara-caranya lagi, itu kita nanti bahasan terpisah gitu ya. Jadi, satu, supaya kita nggak kena ransomware apa? Update semuanya ya, semua itu. Kemudian jangan menggunakan password yang gampang ditebak. Jangan mudah klik, jangan mudah pasang USB. Jaringan kita pisah-pisahkan ya, kita segmentasi sehingga kalau satu kena nggak melebah kemana-mana. Itu kayak orang kena sakit aja. Kalau yang kena sakit di sini ya satu keluarga aja lah ya, jangan nyebar ke seluruh RT. Kalau satu RT jangan nyebar seluruh RW dan seterusnya. Kita buat lingkaran-lingkaran ya sehingga tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Dan tentu saja sepertinya kesehatan, kita memeriksakan diri, kita juga divaksin ya, seperti urusan COVID ya, mirip-mirip begitulah ya. Nah, semoga jawaban singkat ini singkat tapi udah 13 menit lebih gitu ya. Ya untuk memenuhi permintaan dari rekan-rekan tentang kasus saat ini gitu ya. Dan untuk teman-teman di BSI semoga tetap semangat ya, cepat-cepat diperbaiki, semoga layanan bisa pulih seperti sedia kala, bisa lebih bangkit lebih hebat lagi ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.